Dari saat Jordan memikat Arnold untuk memeriksa loker Chayden, Jordan tahu bahwa Arnold akan dipaksa untuk meninggalkan perusahaan. Namun, dia tidak berharap masalah ini menjadi lebih rumit dan bengkok dari yang dia harapkan. Chayden bahkan mencoba membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan melukai Arnold dan seluruh Perry Express. Sekarang, semua orang di internet mengejek Perry Express. Haha, wakil presiden Perry Express sangat menarik. Dia sebenarnya menyimpan pikiran yang tidak pantas tentang atasan wanitanya. Presiden Perry Express sangat cantik. Jika saya adalah wakil presiden, saya akan menyimpan desain padanya juga. Petik 2. Dia bahkan sengaja mengirim seorang wanita ke Korea Selatan untuk menjalani operasi plastik agar terlihat seperti bosnya dan kemudian check-in ke kamar hotel bersamanya. Film yang sakit. Haha. Saya kasihan pada Nona Clarke dan pacarnya. Haha. Pada saat ini, Chayden juga tiba di kantor Presiden Breezy Express pagi-pagi sekali untuk mengklaim kredit dari kakeknya. Dengan gembira, Chayden berkata, "Kakek, apakah kamu sudah melihat beritanya? Saya adalah dalang yang merencanakan skandal yang melibatkan Arnold Decker, wakil presiden P. Haha, kini netizen semua menghujat dan mengejek Perry Express. Saya yakin harga saham mereka akan anjlok ketika pasar saham dibuka nanti." Selama periode waktu ini, harga saham Perry Express terus meningkat. Itu sudah melampaui Breezy Express untuk menjadi perusahaan logistik teratas di negara ini. Namun, seperti pepatah lama, semakin tinggi Anda mendaki, semakin keras Anda jatuh. Hal yang sama juga berlaku di pasar saham. Dengan skandal seperti itu, harga saham Perry Express pasti akan anjlok. Ini adalah berita yang sangat bagus untuk Breezy Express. Arthur juga tersenyum dan berkata, "Bagus. Saya terlalu tegang dan jengkel ketika Perry Express terus menekan kami dan memimpin kami akhir-akhir ini." Namun, Victoria adalah wanita Russell. Dia akan marah ketika dia mengetahui bahwa Anda melibatkannya. Petik 2. Jelas bahwa Arthur agak teliti terhadap saudaranya yang bersumpah. Chayden tertawa dan berkata, "Wanita itu sebenarnya bukan Victoria. Itu hanya seseorang yang mirip dengannya. Yakinlah, Paman Russell tidak akan mengetahui bahwa akulah yang mengatur ini." Saat dia sombong, sebuah video kembali tersebar di internet. Itu adalah video Chayden dan Arnold di kamar pribadi klub malam kemarin sore. Segera setelah video itu dirilis, kegemparan besar sekali lagi muncul di internet. Sial, sebenarnya ada twist yang begitu cepat. Bukan wakil presiden Perry Express, tapi cucu dari ketua Breezy Express yang merancang skema ini untuk menjebak mereka. Breezy Express sangat tidak tahu malu telah menggunakan cara tercela dan tidak bermoral untuk memberikan pukulan kepada pesaing mereka. Mereka sengaja mengirim seorang wanita untuk menjalani operasi plastik agar terlihat seperti presiden saingan bisnis mereka dan kemudian menghasut wakil presiden untuk melakukan kesalahan. Boykot Breezy Express, dukung Perry Express. Segera, pasar saham dibuka. Harga saham Breezy Express langsung anjlok. Di sisi lain, harga saham Perry Express ditutup melonjak dengan kenaikan 5%. Memukul. Arthur menamparkan wajah Chayden dan mencaci maki, "Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengetahuinya? Seseorang bahkan telah mendapatkan bukti video? Pang, kenapa kamu membuat begitu banyak masalah tanpa alasan? Jika Anda tidak kompeten, jangan terlibat dalam persaingan antara perusahaan kami dan saingan kami." Chayden juga tercengang melihat anjloknya harga saham Breezy Express. "Bagaimana aku bisa dibuntuti oleh seseorang? Siapa ini?" Dia tidak pernah membayangkan bahwa tim sopir yang telah ditanam Jordan sebagai pengadu di sisinya sejak beberapa waktu yang lalu, akan menjadi pelakunya. Kamu benar-benar." Arthur ingin terus mencaci maki Chayden, tetapi tiba-tiba dia mendapat mantra pusing, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Itu semua salahku. Aku terlalu bodoh untuk dipermainkan oleh seseorang. Kakek, tenanglah dan perhatikan kesehatanmu." Chayden buru-buru membantu Arthur kembali ke tempat duduknya. Arthur secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya, menghapus anggur obat, dan meratap dengan emosi, "Ada orang bijak di balik ini." "Orang bijak?" Chayden bingung. Arthur berkata, "Karena semuanya telah menjadi seperti ini, tidak ada gunanya menahannya lebih jauh lagi. Sebaiknya kita menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin." "Haruskah kita segera mengadakan rapat dewan atau konferensi pers?" tanya Chayden. Arthur menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebelum itu, kita harus menelepon Russell dan meminta maaf padanya. Victoria adalah calon istrinya, namun, Anda menciptakannya ganda dan memberikannya ganda kepada pria lain. Bukankah itu penghinaan terang-terangan padanya?" Petik 2.
Arthur menghela nafas tak berdaya, mengangkat teleponnya, dan melakukan panggilan video ke Russell. Panggilan itu terhubung dengan cepat. "Selamat siang, Russell." "Arthur." Russell masih agak sopan. Arthur tersenyum dan berkata, "Russell, saya yakin Anda telah melihat berita itu. Saya harus meminta maaf kepada Anda karena gagal mendisiplinkan Chaiden dengan baik, sehingga dia telah melakukan hal yang tidak masuk akal." "Chaiden, apa yang kamu tunggu? Berlututlah dan minta maaf kepada Paman Russell." Karena itu adalah panggilan video, Russell dapat dengan jelas melihat Chaiden berlutut. Chaiden berkata kepada kamera, "Paman Russell, saya bingung ketika saya datang dengan ide yang buruk. Tolong bermurah hati dan maafkan aku." Russell jelas sangat marah melihat Chaiden, tetapi dia dan Arthur adalah saudara kandung. Keduanya memiliki banyak urusan bisnis. Karenanya, dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Russell berkata dengan tenang, "Lupakan saja, Arthur, biarkan Chaiden bangun." Dapat dimengerti bahwa anak-anak muda itu suka bermain-main. Lagi pula, dia tidak benar-benar menyentuh Victoria dan hanya mendapatkan seorang wanita yang mirip Victoria. "Chaiden, operasi plastik yang dilakukan wanita itu cukup mengesankan. Saya hampir mengira dia adalah Victoria asli ketika saya melihat foto-foto itu." "Rumah sakit mana yang Anda bawa untuk operasi plastik? Ingatlah untuk mengirimkan nama itu kepadaku." Melihat bahwa Russell telah memaafkannya, Chaiden akhirnya merasa sangat lega. "Ya, Paman Russell, saya akan mengirimkan alamatnya sekarang." Arthur mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan bertanya, "Russell, jangan keberatan saya bertanya, tetapi apakah Anda masih berencana untuk menikahi Victoria sekarang?" Dia masih tinggal bersama Jordan Steele, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda perpisahan di antara mereka. Russell berkata dengan senyum percaya diri, "Tentu saja aku akan menikahinya. Saya selalu melakukan apa yang saya janjikan. Namun, ketika saya bertemu dengannya, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan membiarkannya bersenang-senang selama 6 bulan lagi. Ketika waktunya habis, dia akan menjadi istriku." Arthur memikirkannya dan menyadari bahwa terakhir kali dia makan malam dengan Russell dan Victoria adalah pada bulan Agustus. 6 bulan, apakah waktunya akan habis pada Februari tahun depan? Tanya Arthur. Russell mengangguk. Februari tahun depan, Chaiden tercengang karena perkiraan tanggal persalinan Hailey juga pada bulan Februari. Tanpa sepengetahuan mereka, Jordan berencana melamar Victoria setelah Hailey melahirkan bayinya. Itu direncanakan untuk Februari tahun depan. Chaiden berkata, "Paman Russell, saya akan menantikan pernikahan Anda dengan Victoria. Saya pasti akan pergi ke Houston untuk menghadirinya." Russell berkata sambil tersenyum, "Tentu, Anda sangat disambut. Aku harus pergi sekarang." Setelah menutup panggilan video, Chaiden diam-diam berpikir, mengapa Russell begitu yakin bahwa Victoria akan menikah dengannya setelah periode 6 bulan berakhir. Victoria dan Jordan sepertinya akan segera menikah. Apakah dia punya semacam bukti yang menentang mereka? Sore harinya, konferensi pers diadakan di Breezy Express. Arthur secara pribadi meminta maaf kepada publik dan Victoria pada konferensi pers tersebut. Dia menyatakan bahwa meskipun Chaiden adalah cucunya, dia tidak memegang posisi resmi di Breezy Express. Ia juga mengklaim bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan persaingan antara Breezy Express dan Perry Express dan berharap agar media dan dunia pada umumnya tidak berspekulasi tentang hal itu. Namun, klarifikasi Arthur nyaris tidak melakukan apapun untuk membantu situasi. Pada bulan berikutnya, harga saham Breezy Express terus menurun, akhirnya mencapai nilai pasar hanya $10 miliar. Breezy Express berubah dari raksasa industri logistik terkemuka menjadi perusahaan lapis kedua yang hanya bernilai setengah dari Perry Express. Saat itu tanggal 25 Desember hari Natal. Chaiden membeli hadiah untuk Hailey, tetapi dia bahkan tidak mau membukanya. Hailey bertanya, "Chaiden, mengapa harga saham Breezy Express belum naik? Bukankah kakekmu sangat banyak akal? Kenapa dia tidak punya obat untuk ini?" Breezy Express sekarang telah menjadi perusahaan kurir tingkat kedua, dan teman-teman saya bahkan tidak menggunakan Breezy Express lagi. Hailey jelas lebih peduli tentang situasi perusahaan Huxley daripada hadiah kecil. Chaiden juga jauh lebih kuyu daripada beberapa bulan yang lalu. Wajahnya sekarang ditutupi janggut, dan dia tidak mencukur atau merawat dirinya selama berhari-hari. Yakinlah, Hailey, Breezy Express pasti akan naik lagi tahun depan. Sekarang kakek saya telah mengatur ulang manajemen dan menjalin kerjasama yang mendalam dengan beberapa perusahaan, harga saham pasti akan naik ke posisi sebelumnya tahun depan. Chaiden meyakinkan Hailey. Semoga saja begitu. Hailey berkata mencemooh dengan tidak senang.
Ketika keluarga Huxley secara bertahap jatuh ke dalam kelesuan, Hailey mulai memberikan sikap dingin pada Chaiden. Sekarang, keluarga Huxley hanya bernilai sekitar 10 miliar dolar. Ada 2 ahli waris laki-laki dalam generasi Chaiden, jadi dia berhak atas warisan rata-rata sekitar 4 miliar dolar. Setelah pengembangan selama 6 bulan terakhir, kekayaan bersih Chamdens mendekati 4 miliar dolar. Sebagai perbandingan, Chamdens dan Huxley hampir setara, jadi Hailey melihat tidak perlu tunduk dan mengakomodasi Chaiden. Hailey, ini Natal. Nate dan teman-temannya telah menyiapkan sesuatu, dan kami kebetulan memiliki beberapa urusan untuk dibicarakan, jadi aku tidak akan pulang hari ini. Chaiden mengenakan jaket dan bersiap untuk keluar. Hailey mengerutkan kening dan menegur, kamu bahkan tidak akan pulang bersamaku saat Natal. Sepanjang kehamilan saya, berapa kali Anda merawat saya? Apakah kamu bahkan cocok menjadi suamiku? Chaiden berpikir, kamu tidak mengandung bayiku, jadi mengapa aku harus merawatmu? Panggil Jordan Steele untuk menjagamu. Namun, dia tidak menyuarakan pikirannya dengan keras dan malah berkata dengan lembut dengan suara yang hangat, "Yah, ibumu juga tinggal di sini. Karena dia menjagamu, aku bisa merasa tenang." Ibu Hailey, Sylvie, sudah lama tinggal bersama mereka sehingga dia bisa merawat Hailey yang sedang hamil. Hailey bergumam, kamu selalu menyebut ibuku. Aku tidak melihat ibumu datang untuk menjagaku. Chaiden tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan pergi sekarang. Selamat Natal. Begitu dia berjalan keluar pintu, Chaiden bergumam, kamu ingin ibuku datang ke sini untuk merawat anak harammu dan Jordan. Hailey Chamden, kamu tidak pantas mendapatkannya. Saat Chaiden berjalan keluar pintu, ibu Hailey, Sylvie, turun ke bawah. Melihat betapa tidak puasnya Hailey, Sylvie bertanya, ada apa, putriku sayang? Apakah Anda bertengkar dengan Chaiden lagi? Jangan bertengkar dengan Chaiden sepanjang waktu. Bersikaplah lebih akomodatif. Sylvie masih sangat menyukai Chaiden, dan dia lebih suka menjadikan Chaiden sebagai menantunya daripada Jordan. Hailey berjalan menuju jendela dengan marah dan kebetulan melihat staf manajemen villa mendorong kereta dengan pohon Natal yang indah ke rumah Jordan dan Victoria. Melihat senyum manis Jordan dan Victoria, Hailey semakin iri. Mengapa saya harus menjadi orang yang menderita sepanjang kehamilan sementara Jordan bisa pergi kemana saja untuk bersenang-senang dengan Victoria Clarke setiap hari? Terlalu sulit menjadi seorang wanita? Semakin dia memikirkannya, semakin kesal dia, dan dia akhirnya tidak bisa tidak menelepon Jordan. Jordan, cepat kemari. Jordan dengan cepat tiba di Villa Chaiden. Ketika dia melihat Sylvie, dia menyapa, "Nih, Chamden." Sylvie mengabaikan Jordan dengan jijik. Jordan telah menjadi menantunya selama 3 tahun, tetapi dia sekarang benar-benar mengabaikannya. Jordan mencibir dalam pikirannya dan tidak peduli dengan sikap Sylvie karena dia sudah lama tahu wanita seperti apa dia. Apa yang kamu mau dari saya? Tanya Jordan. Hailey berkata, kirim saya ke rumah sakit. Aku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Setiap bagian dari diriku tidak nyaman, tubuhku, kepalaku, semuanya. Saya benar-benar frustrasi, dan saya tidak ingin punya anak lagi. Jordan bertanya, di mana Chaiden? Hailey berteriak, apakah bayi itu milikmu atau milik Chaiden? Untuk apa kamu bertanya tentang dia? Bisakah Anda menjadi ayah yang bertanggung jawab dan melakukan sesuatu untuk bayinya? Hailey mengutuk Jordan karena tidak memiliki hati nurani dan gagal menunjukkan kepedulian terhadap anaknya yang belum lahir. Jordan terdiam. Ketika Hailey bertekad untuk menjaga bayinya saat itu, dia menyuruhnya untuk menghindari kehamilannya dan semua urusan anak karena Chaiden akan mengurus mereka. Jika bukan karena peristiwa 6 bulan terakhir dan jika Jordan dengan gegabah datang untuk merawatnya, Hailey mungkin akan mengusirnya. Namun, dia menyebut Jordan tidak bertanggung jawab sekarang. Jika Jordan mampir ke tempat Chaiden setiap hari, dia akan tampak seperti sedang membuat Chaiden menjadi istri selingkuh. Tidak ingin berdebat dengan Hailey lebih jauh, Jordan berkata, baiklah, aku harus memberitahu Victoria tentang ini. Beri aku waktu sebentar. Pada saat ini, Sylvie berkomentar, sungguh tidak berguna. Dia telah menjalani kehidupan rendahan sebagai suamimu selama 3 tahun dan sekarang setelah dia bersama dengan seorang wanita kaya, dia harus meminta izinnya sebelum melakukan apapun. Jordan, tidak bisakah kamu lebih kompeten? Apakah Anda akan memanjakan seorang wanita selama sisa hidup Anda? Jordan menjadi marah dan membentak, Sylvie Parker. Dengar, memberitahu Victoria tentang ini adalah bentuk saling menghormati di antara pasangan, bukan mencari izin. Chamdens memang telah menyediakan untukku selama 3 tahun, tapi aku juga sudah membayarnya sejak lama. Tanpa bantuan saya di bidang bisnis, apakah menurut Anda Chamdens dapat menikmati kejayaan yang mereka lakukan hari ini?
Sylvie memang agak arogan ketika mendengar kata kejayaan, karena para Camdens memang sangat jaya sekarang. Pada awalnya, Camdens berhasil menandatangani banyak kontrak besar berkat bantuan Jordan. Setelah Hailey kemudian menikah dengan Chaiden, mereka melangkah lebih jauh dengan bantuan keluarga Huxley. Diana tidak dapat disangkal adalah wanita yang cerdas dan cakap. Hailey berkata sambil tersenyum, "Lupakan saja, Bu, mengapa mengungkit masa lalu? Keluarga Camdens cukup kaya untuk menafkahi suami saya yang tinggal di rumah." "Jordan, kudengar sepupuku Elle jatuh cinta padamu sekarang. Jika Victoria mencampakkanmu di masa depan, apakah kamu ingin menikah dengan keluarga kami dan menjadi suami yang tinggal di rumah lagi?" Hailey sudah berperilaku seperti dia adalah kepala Camdens. Bagaimanapun, keluarga Camdens telah bangkit dari keluarga kelas 2 dengan beberapa ratus juta dolar menjadi keluarga kuat yang memiliki aset hampir 4 miliar dolar hari ini, semua berkat Hailey. Pernikahannya dengan pria kaya, Jordan dan Chaiden, membawa mereka kejayaan yang mereka nikmati hari ini. Status keluarga Hailey di hati Diana juga telah melampaui keluarga Elle. Hailey jelas masih kesal dan tidak puas dengan fakta bahwa Jordan dan Elle berselingkuh, jadi dia sengaja menyebut Elle dalam upaya untuk mempermalukan Jordan dengan memintanya menjadi suami yang tinggal di rumah lagi. Jordan benar-benar kesal dengan Hailey dan Sylvie, tetapi Jordan telah menikah dengan Hailey selama 3 tahun dan sudah lama tahu tanggapan yang tepat untuk membuatnya marah. Jordan tertawa dan menjawab, "Benarkah? Elle masih menyukaiku. Elle memiliki sosok yang hebat. Jika Victoria benar-benar mencampakkanku suatu hari nanti, tentu saja, aku bersedia menikahi Elle." Wajah Hailey memerah karena marah begitu dia mendengar Jordan menyanyikan pujian tentang sosok Elle yang baik. Hailey dan Elle telah bersaing satu sama lain sejak mereka masih muda, dan satu hal yang Hailey tidak bisa mengalahkannya adalah sosoknya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Elle, tetapi sekarang, dia hamil dan tidak bisa lagi bersaing dengan Elle dalam hal sosok. Karenanya, dia merasa rendah diri dan cemburu. Dia merasa Jordan berselingkuh karena Elle memiliki sosok yang baik. Hailey mengancam dengan marah, "Jika kamu berani berkumpul dengan Elle, aku akan memberitahu nenekku untuk segera mengeluarkannya dari keluarga." 1 detik, Hailey secara proaktif mengatur Elle dan Jordan bersama. Namun, ketika Jordan setuju, Hailey membentak dan kehilangan kesabaran. Sylvie bingung, "Apa maksudmu? Bagaimana Jordan dan Elle berhubungan? Jordan, apakah Anda mulai menyimpan desain di Elle sejak lama? Anda bajingan, beraninya Anda mengingini sepupu Hailey saat Anda menikah dengan Hailey, yang begitu sempurna?" Hailey tidak memberitahu keluarganya bahwa Jordan dan Elle tidur satu sama lain sebelumnya, jadi Sylvie juga tidak mengetahuinya. Jordan berpunuk dengan dingin dan berseru, "Pacarku, Victoria, dan saudara perempuannya, Emily, jauh lebih cantik daripada Hailey dan Elle. Aku akan kembali, kalian berkemas dan bersiap-siap untuk pergi." Setelah mengatakan itu, Jordan mendorong pintu dan pergi. "Siapa Emily?" Hailey menjadi cemburu lagi, dan baru saat itulah dia tahu bahwa Victoria memiliki seorang adik perempuan. Selain itu, Jordan bahkan mengatakan bahwa dia sangat cantik. Tidak heran, si brengsek Jordan ini menolak untuk berhenti memanjakan Victoria. Tidak hanya pacarnya yang cantik, tetapi saudara perempuannya juga. Dia pasti berusaha mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Ketika dia kembali ke villa, Jordan memberitahu Victoria tentang masalah ini. "Victoria, jika kamu tidak ingin aku pergi, aku bisa menolaknya," kata Jordan. Victoria adalah pacar Jordan saat ini, dan dia harus menjaga perasaannya terlebih dahulu. Jika Victoria tidak menyukai gagasan Jordan sendirian dengan Hailey, dia tidak akan mengirimnya ke rumah sakit. Namun, Victoria adalah orang yang murah hati. Dia berkata, "Chaiden bukan pria yang baik. Selain itu, bayinya bukan anaknya, jadi dia pasti tidak akan peduli dengan Hailey." Petik 2. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk mengandung bayi selama 9 bulan, dan Anda, sebagai ayah dari anak itu, harus membantunya sebanyak yang Anda bisa. Bawa dia ke rumah sakit. Aku kebetulan punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Jordan mengangguk. Selanjutnya, Jordan mengantar Hailey dan Sylvie, yang ikut ke rumah sakit dengan Audinya. Hailey mengendarai senapan sementara Sylvie mengambil kursi belakang. Begitu Hailey masuk ke mobil, musik mulai diputar. Dia berkata sambil tersenyum, "Ah, sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaanmu mengantar ibu dan aku berkeliling." Hehe. Jordan telah mengemudikan Audi itu selama 3 tahun, di mana dia mengantar Hailey dan orang tuanya berkeliling. Segala sesuatu di dalam mobil itu terlalu familiar.
Jordan juga merasa agak emosional karena dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk mengendarai mobil ini lagi setelah meninggalkan Camdens. Sylvie mengeluh, ya, Jordan memiliki keterampilan mengemudi yang hebat, dan dia tidak pernah menginjak rem secara tiba-tiba. Saya merasa sangat nyaman ketika dia mengemudi, dan saya selalu tertidur selama perjalanan. Sayangnya, bagaimana kamu dikeluarkan dari keluarga, Jordan? Kalau tidak, Anda masih akan menjadi menantu saya sekarang. Petik 2. Jordan punuk dengan dingin, merasa sangat beruntung telah meninggalkan Camdens dan berhenti menjadi menantunya. Mobil sudah mulai bergerak, dan Sylvie bertanya lagi, Jordan, kudengar kedua orang tua Victoria telah meninggal, dan satu-satunya kerabat yang tersisa adalah saudara perempuannya. Benarkah itu? Ya, jawab Jordan lembut. Sylvie terus menggelengkan kepalanya tanpa henti. Jordan, bagaimanapun juga, kau telah menjadi menantuku selama 3 tahun, dan aku dulu memperlakukanmu seperti setengah anak laki-laki, jadi aku harus memberitahumu ini. Kamu tidak bisa menikahi seorang gadis yang kedua orang tuanya telah meninggal, tidak peduli seberapa kaya dia. Anda harus tahu bahwa anak tanpa orang tua cenderung memiliki masalah psikologis, bukan? Petik 2. Dan jika kalian berdua memiliki anak di masa depan, siapa yang akan membantumu merawat mereka? Anda juga harus tahu bahwa anak-anak akan menderita tanpa kakek nenek, kan? Petik 2. Mobil melaju dengan kecepatan 40 km per jam, dan Jordan segera menginjak rem, menyebabkan Sylvie, yang tidak mengenakan sabuk pengaman dan bersandar ke depan, tersentak ke depan. Aduh! Sylvie menjerit kesakitan dan mengeluh dengan kesal, Jordan, mengapa kamu menginjak rem? Jordan berkata kepada Sylvie dengan dingin, turun. Sylvie sangat marah, apa katamu? Jordan mengulangi dengan serius, aku berkata, turun dari mobil. Jordan dapat mentolerir Sylvie yang menjelek-jelekannya, tetapi dia tidak bisa mentolerir komentarnya yang tidak berperasaan tentang Victoria. Victoria tidak berutang apapun kepada Camdens, jadi mengapa dia mengatakan itu tentang seorang wanita dengan latar belakang yang menyedihkan? Ayah Victoria telah dibunuh di luar negeri, dan pembunuhnya belum ditemukan. Dia juga ingin memiliki keluarga yang utuh. Sylvie sangat marah. Ini mobil keluarga saya. Siapa yang kamu suruh keluar? Apa kau sudah gila? Jordan berkata, jika kamu tidak keluar dari mobil, aku akan keluar dari mobil, dan kalian berdua bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Dengan itu, Jordan hendak melepaskan sabuk pengamannya. Hailey mengalami kesulitan menipu Jordan agar mau berkencan dengannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu mudah? Oleh karena itu, Hailey segera meraih tangan Jordan, menghentikannya untuk pergi. Dia berkata kepada Sylvie, yang berada di kursi belakang, Bu, turunlah. Jordan akan membawaku ke sana. Itu akan baik-baik saja. Sylvie berkata dengan tidak puas, baik, Jordan, kamu harus menjaga Hailey. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mengejarmu. Bang! Sylvie keluar dari mobil dan membanting pintu hingga tertutup. Jordan menyaksikan Sylvie pergi dan baru mulai mengemudi setelah dia pergi. Hailey mengeluh, kamu berlebihan. Tidak peduli apa, ibuku juga telah menjadi ibu mertuamu selama 3 tahun. Ketika kami mencoba untuk memiliki bayi, dia memasak untukmu dan merapikan tempat tidurmu. Dia juga sangat baik padamu. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata tentang Victoria. Kenapa kau membuatnya turun? Jordan berkata dengan dingin, kecuali saat kami mencoba untuk memiliki bayi, dan dia bertindak seperti ibu mertua, kurasa dia tidak pernah memperlakukanku seperti menantu di waktu lain. Hailey tahu bahwa Sylvie telah menganiaya dia selama 3 tahun terakhir dan tidak menyebutkannya lagi. Saat mobil melaju di jalan, Hailey menggeliat dan tertawa. Ada baiknya ibuku pergi, sudah lama sejak kita menghabiskan waktu sendirian bersama. Saat mengemudi dengan ekspresi serius di wajahnya, Jordan menunjuk ke kamera dashboard mobil. Jika Caiden tahu bahwa Jordan telah membawa Hailey ke rumah sakit hari ini, dia pasti akan memeriksa rekaman kamera dashboard untuk mencari tahu apa yang mereka berdua bicarakan di dalam mobil. Hailey dengan cepat mengulangi kata-katanya. Ah, sudah lama kami tidak mendengarkan lagu A World of Two. Hailey memainkan lagu itu. Melihat perubahan mendadak dalam ekspresi Hailey, Jordan tertawa terbahak-bahak. Aktris yang bagus,